Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini aku akan menceritakan tentang rentetan sejarah peradaban Islam dari zaman Rasulullah hingga dinasti Mughal, meliputi kepemimpinan, kebudayaan, kejayaan, kemunduran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran tersebut. Langsung kita mulai. Kepemimpinan pada zaman Rasulullah digambarkan pada Al-Quran ayat surat Ali Imran ayat 159. Seorang pemimpin harus memiliki 7 karakter berikut. Pertama, lemah lembut. Kedua, tidak kasar. Ketiga, memaafkan. Keempat, memohonkan ampunan. Kelima, mendengarkan aspirasi masyarakat. Keenam, memiliki komitmen. Ketujuh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 moral kepemimpinan Nabi yang patut kita contoh. Yang pertama, azazin alaihi anittum, yang artinya Nabi merasakan penderitaan orang lain. Yang kedua, harisun alaikum, yang artinya Nabi amat sangat ingin masyarakatnya aman dan sentosa. Yang ketiga, raufur rahim, yang artinya pengasih dan penyayang. Model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjang dengan sifat-sifat Rasulullah yang terkenal, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kebudayaan pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad berhasil memegang kepercayaan yang dianut bangsa Arab, termasuk dia mampu mengubah jalan hidup orang Arab, segala aspek kehidupan masyarakat, dan hukum-hukum yang dianut pada saat itu. Sebagian dari nilai kebudayaan pra-Islam ada beberapa yang diubah dan diteruskan oleh masyarakat ke dalam tatanan Islam. Hadirnya Nabi Muhammad sedikit demi sedikit merubah budaya yang tidak memanusiakan manusia, yang berarti kebudayaan yang buruk yang akan diubah ke budaya yang baik dalam Islam. Kebudayaan yang dibawa oleh Nabi menghasilkan peradaban yang sangat luar biasa pada zaman itu. Masa keemasan atau masa kejayaan pada zaman Rasulullah. Sebagai abad keemasan pada zaman Rasulullah pada abad ke-8 sampai ke-12, tepatnya pada dinasti Abbasiyah. Karena pada zaman itu ilmu pengetahuan dan ilmu sains dan peradaban Islam berkembang pesat, dan pencapaian pada puncaknya umat Islam pada zaman itu menjadi kiblat dunia. Masa kemunduran atau masa keruntuhan pada zaman Rasulullah. Pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Dunia Islam terbagi menjadi 2, yakni perbedaan Sunni dan Syiah. Pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi muncul 3 kerajaan besar, yakni Utsmani di Turki, kerajaan Syafawiyah di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Faktor penyebab kemunduran jelas perpecahan dan perbedaan antar kerajaan. Masa kepemimpinan Khalifah. Rasulullah wafat tanpa meninggalkan wasiat untuk meneruskan kepemimpinannya ke khalifah. Sekelompok berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak karena Nabi meridhoinya dalam soal keagamaan. Sedangkan ada sekelompok lain yang beranggapan ada yang lebih berhak juga selain Abu Bakar. Dan banyak usulan pemimpin-pemimpin dan persaingan keras pada saat itu. Dan akhirnya Nabi Muhammad merujuk secara terang-terangan, yakni Ali bin Abi Thalib. Di samping ia menantu, ia adalah sahabat dekatnya. Kemudian disusul dengan khalifah-khalifah yang masuk Islam dan melanjutkan perjuangan. Keemasan pada masa khalifah atau kejayaannya. Keemasan khalifah pada saat Bani Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 hingga 785 Masehi, dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Kemajuan pengetahuan terarah pada sendi-sendi filsafat, tafsir, hadis, dan lain-lain. Sedangkan ilmu nakli seperti astronomi, matematika, kimia, bahasa, sejarah, ilmu alam, dan lain-lain. Kebudayaan pada masa kepemimpinan khalifah pada saat itu yaitu pengembangan seni-seni,
Kemunduran khalifah dimulai sejak periode kedua. Tanda-tanda melemahnya sudah terlihat pada sejak periode pertama. Namun, khalifah pada periode itu sangat kuat, sehingga faktor-faktor kelemahan tidak datang tiba-tiba. Bani Abbas melihat bahwa apabila khalifah-khalifah itu kuat, maka para menteri akan menjadi pegawai saja. Tetapi apabila khalifah itu lemah, para menteri akan berkuasa. Faktor-faktor kemunduran pada kepemimpinan khalifah: kemewahan hidup kalangan penguasa melebihi bangsa lain, keangkara-murkaan, perebutan kekuasaan, dan konflik keagamaan. Lanjut pada kepemimpinan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Beliau adalah gubernur yang diangkat khalifah dan menjadi perintis Muawiyah. Dengan cara menolak Ali dan berperang, kemudian melakukan perdamaian, dan pihak Ali mendapatkan kerugian, dan politik sangat menguntungkan pada pihak Muawiyah. Setelah pihak Muawiyah berhasil membunuh Ali, Muawiyah membuat perjanjian bahwa pengganti pemimpin akan diserahkan pada umat Islam, dan umat Islam menjadi satu kepemimpinan dengan Muawiyah. Kemajuan sangat pesat dalam membangun keagamaan dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Kemunduran pada negara-negara menjadi hal yang biasa. Kondisi kemunduran umat Islam mengantarkan kepada kehancuran yang tak terelakkan. Faktor-faktor yang menyebabkan salah satunya adalah serangan besar dari bangsa Mongol yang memporak-porandakan karya intelektual Islam. Lanjut kekuasaan pada masa dinasti Abbasiyah. Berlangsung dalam rentang waktu yang sangat panjang, kekuasaan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia pertama. Periode kedua, masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Buhawi. Periode keempat, masa kekuasaan dinasti Saljuk. Dan periode kelima, masa kebebasan dari dinasti-dinasti lain. Kebudayaan pada saat itu yaitu mengarah pada sosial, meliputi bidang sosial, ekonomi, pengetahuan, politik, militer, dan seni budaya. Masa keemasan dikenal sebagai zaman keemasan dan zaman kejayaan Islam. Secara politis, khalifah-khalifah betul-betul kokoh. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang sangat kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat politik dan kekuasaan agama. Memang pada saat itu, pada zaman dinasti Abbasiyah, betul-betul zaman kejayaan Islam. Lanjut ke masa kepemimpinan Turki Utsmani. Periode ini dimulai pada berdirinya kerajaan. Ekspansi pertama sampai kehancuran. Ekspansi pertama sampai kehancuran pertama oleh serangan timur. Kepemimpinan pada zaman ini, mereka memperkuat kekuasaan dengan cara menaklukkan wilayah lain seperti Bizantium untuk memperluas sayap di Asia Kecil. Budaya pada saat itu yakni maraknya berevolusi. Kejayaan Turki Utsmani dimulai memproklamirkan kemerdekaan di wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani atas pengakuan para pembesar Saljuk dan kaum muslimin. Pada akhirnya, kekuasaan kerajaan Utsmani berada di antara dua kekuatan. Beberapa kekuasaan kerajaan di kerajaan Utsmani melepaskan diri dari kekuasaannya, termasuk juga kebangkitan kerajaan-kerajaan di Eropa. Faktor-faktor kemunduran kerajaan Utsmani tersebut, melemahnya Turki Utsmani disebabkan oleh persoalan internal dan domestik yang harus rela kehilangan sebagian dari wilayahnya. Lanjut pada kepemimpinan Safawiyah. Dinasti Safawiyah bermulai dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan. Pendiri dari kerajaan Sufi atau Safawiyah ialah Syekh Safi al-Alim. Ia berasal dari daerah Azerbaijan. Dari kepemimpinan Sufi, ia merubah ajaran Sufi menjadi ajaran Syiah. Lalu, perjalanan kepemimpinan dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kebudayaan Sufi juga sama meliputi politik, ilmu pengetahuan, seni, dan lain-lain. Kejayaan Safawiyah, sastra, dan kesenian berkembang pesat pada saat itu. Contohnya, pembangunan alun-alun Nakhchijahan
di Isfahan. Kemunduran pada saat itu, Safawiyah mulai surut. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efektif dan hidup berfoya-foya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran pada saat itu adalah adanya konflik-konflik yang berkepanjangan terhadap kerajaan Utsmaniyah. Lanjut pada kepemimpinan dinasti Mughal. Sejak tahun 1526 Masehi, kerajaan Mughal berdiri dan menguasai wilayah yang cukup luas, meliputi Afghanistan, Balochistan, dan benua Hindia yang dipimpin Kesultanan Delhi. Kemudian, kerajaan Mughal diteruskan oleh putranya yang bernama Mumyan, dan tidak lama tahta kerajaan berpindah tangan ke Akbar Khan, dan tidak lama berganti kepemimpinan sampai masa kejayaan tiba. Kebudayaan pada saat itu, kesenian dan arsitektur bangunan, banyak meninggalkan bangunan dan ukiran, salah satunya masjid dan istana di kota Agra. Lalu, kejayaan dan kemunduran pada saat itu ialah kerajaan Mughal mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Aurangzeb. Namun, sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, kerajaan mengalami kemunduran meski 150 tahun berkuasa, dan kerajaan Mughal dikalahkan pasukan Persia di bawah komando Nadir Shah. Ada juga faktor-faktor penyebab kemunduran kerajaan Mughal, yakni perebutan kekuasaan, banyaknya pemberontakan, serakah, dan konflik keagamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Buat kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.